Shalom semuanya. Kitab Roma pasal 8 secara luas dianggap sebagai pasal terhebat, terdahsyat, termenakjubkan, bahkan tiada kata sifat lagi yang dapat menggambarkan keagungan dan keindahannya. Pasal ini adalah sebuah mahakarya ilahi yang dituliskan oleh Rasul Paulus melalui bimbingan Roh Kudus. Jika dalam dunia seni rupa, kita mengenal Mona Lisa karya Da Vinci sebagai puncak kejeniusan seni lukis, atau dalam dunia musik, karya-karya Beethoven dianggap sebagai karya monumental. Maka dalam kekristenan, Roma pasal 8 adalah permata paling berharga dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena pasal ini merangkum inti Injil, juga jaminan keselamatan, menjelaskan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, dan yang terpenting, menunjukkan kasih Tuhan kepada kita ternyata kekal sepanjang masa. Jadi dalam video ini, secara mendetail, kita akan melihat lagi keindahan Roma pasal 8, agar kita selesai. Kita tanpa keraguan, sama seperti Paulus, dapat dengan yakin berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, amin. Kemerdekaan dari penghukuman. Layaknya sebuah deklarasi kemerdekaan, Roma pasal 8 dibuka dengan pernyataan yang begitu kuat. Roma 8 ayat 1 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata sekarang. Bukan nanti, bukan suatu hari kelak, tetapi sekarang, saat ini, detik ini juga, Anda dan saya tidak lagi ada di bawah penghukuman. Tahukah Anda bahwa hukum tabur tuai adalah sebuah kenyataan hidup yang tak terbantahkan? Tuhan tidak dapat dipermainkan. Layaknya seseorang yang menanam benih, benih itu pada waktunya akan bertumbuh dan menghasilkan sesuatu, baik atau buruk. Maka setiap manusia pasti akan menuai akibat dari setiap perbuatannya, entah itu kebaikan ataupun kejahatan. Hukum tabur tuai itu sesederhana ini. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Bayangkan sejenak, berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu, berapa banyak luka yang kita ciptakan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan besar dan seumur hidup mereka dirundung oleh rasa bersalah. Misalnya seorang ayah yang dengan tega meninggalkan anaknya demi mengejar kesenangan duniawi. Kelak, ia akan menuai akibatnya. Anak yang ia abaikan akan tumbuh dengan luka yang dalam, mungkin bahkan dengan kebencian yang tak kunjung reda. Lebih jelas lagi, dunia seringkali melabeli seseorang berdasarkan kesalahannya. Jika seseorang pernah mencuri, ia selamanya dianggap sebagai pencuri, meskipun ia telah bertobat. Label itu menjadi bayang-bayang yang sulit dilepaskan. Namun inilah yang membuat Roma 8 begitu istimewa. Firman ini menyatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kasih dan anugerah Tuhan melampaui semua kesalahan kita. Tuhan tidak lagi melihat kita melalui kesalahan, tetapi melalui pengorbanan Kristus. Jadi ayat pertama di Roma pasal 8 langsung memberikan kita makna Injil yang sejati, yakni pembebasan dari rasa bersalah, kemerdekaan dari penghukuman, dan kebebasan untuk hidup sebagai ciptaan yang baru. Dengan demikian, keselamatan tidak didasarkan pada usaha manusia, tetapi pada pekerjaan Kristus yang membenarkan kita. Semua oleh karena anugerah semata. Amin. Praktek yang dapat kita kerjakan. Berhentilah mengungkit-ungkit masa lalu bagi yang masih melakukannya, karena kita telah diampuni dan menjadi ciptaan yang baru. Ini termasuk dengan mengkritik diri sendiri ataupun melihat kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Yang Tuhan mau, kita selalu bersyukur dan mengampuni. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengangkat hidup yang paling rendah sekalipun menjadi tinggi di akhir. Kerja Roh Kudus. Tema penting selanjutnya yang dijelaskan dalam Roma pasal 8 adalah tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Setelah kita mengalami pembenaran yang menyeluruh dan permanen di hadapan Tuhan, kita diperhadapkan oleh kenyataan bahwa kita
hanyalah manusia yang cenderung tertarik kepada dosa dan kejahatan. Pikirkan sejenak tentang kenapa anak kecil bisa bohong. Bahwa siapa yang sesungguhnya pertama kali mengajarkan seorang anak itu bisa berbohong? Jawabannya adalah tidak seorang pun perlu mengajari anak-anak untuk berbohong. Sama seperti mereka mengetahui cara berjalan dan berbicara, anak kecil dengan sendirinya bisa berbohong. Yakinlah bahwa rasa ketertarikan akan perbuatan salah memang sudah mendarah daging dalam hidup manusia. Jadi itulah inti rasa frustasi Paulus yang ditulis dalam pasal 7-nya. Malah dengan belak-belakan berkata, "Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebab bukan apa yang dia kehendaki, yaitu yang baik yang Paulus perbuat, melainkan apa yang tidak dikehendaki, yaitu yang jahat yang Paulus perbuat." Sama seperti kita jika kita jujur mengakui. Sekarang bagaimana pemecahannya? Dimulai dari Roma 8 pasal 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika Anda baca seterusnya, Anda akan mendapat pengertian terbesar tentang iman Kristen, khususnya pekerjaan Roh Kudus, sekali untuk selamanya. Karena dijelaskan dengan sangat detail, bahwasanya Paulus ingin memberitahukan kita tentang kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang artinya, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bisa berjalan keluar dari kecenderungan kita berbuat dosa. Jika Anda sudah tidak nyaman lagi jika berbohong, itu artinya kerja Roh Kudus nyata dalam hidup Anda. Dan akhirnya, sebuah kesimpulan tentang cara kerja Roh Kudus ditulis oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh Anda dengan Roh Kudus itu ngobrol. Roh Kudus mengajak bicara roh Anda untuk meyakinkan bahwa statusnya sekarang sudah menjadi anaknya Tuhan. Roh Anda akhirnya sadar bahwa dirinya sudah diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Seperti yang dinyatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Maka rasakanlah sendiri bahwa dengan begitu mudahnya kita bisa menganggap Tuhan itu memang adalah Bapa kita. Atau perhatikan seluruh orang Kristen di sepanjang sejarah, di seluruh dunia. Semua memiliki narasi yang sama, yaitu Tuhan adalah Bapa sejati yang kekal. Itu semua karena Roh Kudus yang telah bersaksi kepada roh kita sepanjang waktu, setiap saat, bahkan ketika kita tidur, Roh Kudus tetap bekerja, bahkan menjaga kita. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Membuat cepat atau lambat, Anda dan saya tidak lagi akan sanggup hati untuk mau melakukan dosa. Malah lebih bahagia jika melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hal praktis yang dapat Anda kerjakan sekarang adalah sadarilah terus bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri Anda sedang berbicara dengan roh Anda sebagai rangka dalam membebaskan Anda dari jeratan kegagalan hidup menuju masa depan penuh harapan. Maka bersinergilah selalu dengan Roh Kudus. Misal lewat doa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Bila mana ada godaan, bahkan sempat jatuh, segeralah berdoa minta Roh Kudus tolong. Jika mau bepergian, minta Roh Kudus bimbing langkah Anda. Jika ingin mengambil keputusan atau memecahkan masalah, minta hikmat. Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan yang ketiga, yang paling dekat dengan Anda, melebihi yang Anda sadari, akan selalu hadir dan menjawab Anda. Haleluya, amin. Penderitaan dan kemuliaan di masa depan. Hebatnya lagi, Roma 8 juga membahas tentang realita penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan tidak menutup-nutupi kebenaran hanya dengan yang manis-manis saja, tetapi memberikan fakta bahwa anak Tuhan bisa mengalami kesulitan hidup. Sebuah kenyataan pahit memang,
karena memang kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam tangan iblis. Akan tetapi, sebuah kebenaran hebat lagi-lagi tidak segan diungkapkan Tuhan untuk kita. Oh, betapa baiknya Tuhan itu di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengambil kacamata baru dalam melihat masalah atau kesulitan hidup yang datang menerpa. Bahwasanya seberat apapun masalah atau kesakitan yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan yang akan kita terima di surga sana, yakni kemuliaan kekal. Agar kita lebih bisa memahami, Paulus kemudian memberikan gambarannya. Roma 8 ayat 22-23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kenyataannya, semua orang yang hidup dalam dunia ini pasti mengalami kesulitan. Bahkan orang terkaya di dunia pun pasti mengalami masalah. Atlet ternama pun mengalami masalah. Tidak ada satupun orang hidup yang bebas dari masalah atau kesakitan. Segala sesuatu telah dirusak oleh dosa. Maka ucapan dengan sakit dan susah engkau akan bersalin menjadi tanda bahwa semua orang pasti mengalami dan menghadapi masalah, kesakitan maupun penderitaan. Kedaulatan Tuhan. Puncak dari Roma 8 terletak pada ayat ini, sekaligus menjadi jawaban atas kenyataan pahit bahwa semua orang yang ada di dunia ini, semua makhluk itu mengalami penderitaan. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah ayat cinta dari Tuhan untuk kita, semua anak-anaknya. Meskipun kita tidak terbebas dari masalah hidup, pencobaan maupun derita, namun kita diingatkan bahwa Tuhan itu berdaulat, mampu menggerakkan angin, menggelorakan laut, gunung-gunung pun tunduk kepada Tuhan. Seperti batang air di tangan Tuhan, bergerak mengalir kemana yang Tuhan mau, demikian tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dengan mengetahui kedaulatannya, Tuhan berkata kepada kita bahwa di dalam penderitaan terhebat yang sedang kita alami, ada tangan Tuhan yang sedang mengatur dan mengendalikannya untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua demi kebaikan kita, agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan memuliakan namanya, sehingga Injil tersebar ke seluruh bumi ini. Sekarang hal praktis yang dapat Anda kerjakan. Percaya, jaga kepercayaan Anda kepada Tuhan terlepas Anda sedang mengalami kesulitan yang menyesakkan dada. Jaga hati dari segala kepahitan yang coba dibisikkan iblis. Berdoalah dengan penuh keyakinan iman dan kerendahan hati, memohon agar Tuhan segera cepat-cepat datang menolong. Bahkan sejatinya, Tuhan ingin Anda lebih dari sekedar percaya, karena Tuhan sudah memberikan sepenuhnya informasi itu bahwa Tuhan bisa menggunakan segala situasi yang pada akhirnya dapat membawa kebaikan dan kedewasaan iman Anda. Haleluya, amin. Fakta final. Statement puncak dari segala puncak tentang kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya, permata mahkota dari iman Kristen yang telah menjadi mercusuar harapan, kepastian, dan kekuatan bagi orang Kristen di sepanjang sejarah hampir 2000 tahun sudah. Yakni di Roma 8 ayat 31-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan
atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Sang pencipta alam semesta, tidak hanya Dia menyaksikan pergumulan kita, Dia sudah mengaruniakan anaknya sendiri bagi kita, Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, kini menjadi pembela kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kasih-Nya tidak pernah pudar. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepada kita runtuh di hadapan pembelaan Kristus. Siapakah yang berani menghakimi jika Dia yang kudus telah menyatakan kita benar? Setiap kelemahan dan ketakutan kita tak mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Bahkan maut pun tunduk padanya. Dan karena itu, pengharapan kita tak akan pernah hilang. Kasih Yesus adalah kasih yang kekal, kasih yang memelihara, menopang, dan mengangkat kita. Karena kasih-Nya sekarang kita ada, hidup dalam kemenangan yang Ia telah menangkan bagi kita. Tidak ada kuasa di surga, bumi, atau di bawah bumi yang mampu memisahkan kita dari Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dialah harapan kita, jangkar jiwa kita yang teguh membawa kesadaran penuh bahwa kita berharga. Terpujilah Tuhan kita Yesus yang memberkati kita semua selalu. Haleluya. Amin.